Community Shield, momentum Erling Haaland ukir sejarah baru sekaligus bawa Man City jadi juara. Erling Haaland punya kesempatan mengukir sejarah baru saat Manchester City bersua Arsenal di Community Shield 2023. Arsenal dan Manchester City akan saling bertemu pada laga Community Shield 2023. Laga antara kedua tim bakal dihelat di Stadion Wembley Minggu 6 Agustus 2023 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Menghadapi laga melawan Arsenal, bomber Man City Erling Haaland bisa mengukir satu sejarah baru. Satu sejarah baru itu adalah Haaland bisa mencetak gol pertamanya di ajang yang sudah dihelat sejak 115 tahun yang lalu itu. Sampai sejauh ini, Haaland belum mampu mencetak gol di ajang Community Shield. Pada Community Shield 2022, Erling Haaland bermain selama 90 menit melawan Liverpool. Namun, meski bermain penuh waktu, mantan pemain Borussia Dortmund tersebut gagal mencetak gol. Padahal kala itu Haaland punya peluang untuk mencetak gol di depan gawang. Tetapi bola hasil sepakan kaki kirinya waktu itu masih tipis di atas gawang The Reds. Kini Haaland punya peluang untuk mencetak gol pertamanya di ajang Community Shield kala bersua Arsenal. Di sisi lain, pundi-pundi trofi Community Shield Man City akan bertambah menjadi 7 kalau mampu mengalahkan Arsenal. Sampai sejauh ini, The Citizen sudah mengukir 6 trofi di Community Shield sesuai dengan data Transfermarkt yang dinukil bolasport.com. Man City sendiri terhitung bakal menjalani final ketiga kali secara beruntun di Community Shield. Mereka sebelumnya gagal meraih gelar tersebut setelah dalam 2 kesempatan ditaklukkan oleh Leicester City dan Liverpool di Stadion Wembley. Nathan Ake komentari kepergian Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Bek Manchester City Nathan Ake memberikan komentar terkait kepergian Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez pada jendela transfer musim panas tahun ini. Usai berhasil memenangkan treble pada musim 2022-2023, pada musim panas tahun ini Manchester City harus mendapatkan kabar buruk di mana mereka kehilangan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Gundogan yang putuskan untuk tidak perpanjang kontrak lebih memilih untuk memenuhi impian masa kecilnya dengan merapat ke Barcelona. Di sisi lain, Mahrez mengakhiri 5 tahun kebersamaan dengan Manchester City dengan melanjutkan karir bersama Al Ahly di Liga Arab Saudi. Mahrez dikabarkan memilih hengkang usai kurang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama City di musim lalu. Menanggapi kepergian kedua pemain, Nathan Ake memberikan pujian atas dampak besar yang diberikan oleh keduanya bagi City. Ake juga mengaku bahwa para pemain Man City akan kehilangan kedua sosok tersebut dan berharap yang terbaik bagi kelanjutan karir Gundogan dan Mahrez. Gundo telah berada di sini selama 7 tahun dan dia adalah pemain yang luar biasa. Beberapa tahun terakhir saya bermain bersamanya dan kualitasnya luar biasa. Dia juga seorang kapten yang hebat, berusaha menjadi panutan bagi semua orang dengan bekerja keras setiap hari dan di setiap pertandingan. Beberapa musim terakhir, dia selalu menjadi pemain yang berani tampil lebih menyerang dan mencetak gol-gol yang sangat penting. Hal yang sama berlaku untuk Riyad. Dia sudah berada di sini selama 5 tahun, dan hal-hal yang telah dia lakukan untuk memenangkan gelar-gelar yang dia miliki sangat luar biasa. Saya pikir klub dan para pemain akan selalu berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka sangat dicintai dan kami pasti akan merindukan mereka. Antisipasi Dembele hengkang, Barcelona ingin perkuat sektor bek sayap dengan incar Joao Cancelo. Barcelona telah menyiapkan ancang-ancang bila mana penyerang sayap mereka, Ousmane Dembele, memutuskan hengkang ke Paris Saint-Germain. Bukan mencari pengganti Dembele, Barcelona malah ingin memperkuat sektor pertahanan mereka. Barca dikabarkan ingin membuat sektor bek sayap kanan mereka yang saat ini kosong. Nama Joao Cancelo pun masuk daftar incaran utama Blaugrana untuk mengisi kekosongan sektor bek kanan. Sektor bek kanan memang kerap diisi oleh pemain yang bukan berposisi natural di sana. Contohnya Ronald Araujo dan Jules Koundé hingga Sergio Roberto yang aslinya merupakan gelandang. Maka jika Dembele benar-benar hengkang, Cancelo dianggap jadi target yang cukup realistis dan menawan.
Seperti diikuti pikiran rakyat Depok.com dari Fabrizio Romano, meski demikian mendatangkan Cancelo hanya akan terjadi jika mereka punya dana segar hasil penjualan Dembele. Jika Ousmane Dembele meninggalkan Barca dan menerima kepindahan Paris Saint-Germain, sebagian dari anggaran dapat digunakan untuk bek kanan baru dengan Joao Cancelo sebagai prioritas utama, kata Fabrizio Romano. Untuk saat ini, manajemen Barca masih menunggu keputusan Ousmane Dembele. Jika Dembele hengkang, peluang Barcelona merekrut bek sayap matang seperti Cancelo cukup terbuka. Sebaliknya, mereka akan bertahan dengan rotasi atau pemain muda jika striker Prancis itu putuskan bertahan. Pep Guardiola sukses buat PSG menyerah kejar Bernardo Silva. Paris Saint-Germain telah menyerah dalam upaya mereka untuk tanda tangani Bernardo Silva dari Manchester City, menurut klaim dari Prancis. Eten Sport hari ini menulis bahwa tim Liga 1 telah gagal di segala arah selama 2 bulan dan sekarang menyerah mengejar. Mengingat sejak lama PSG sudah punya kesepakatan dengan Bernardo Silva untuk melakukan kepindahan, bahkan mendapat dukungan dari agennya George Mendes. Masalahnya adalah meski telah memperbanyak serangan terhadap Manchester City, klub Inggris tersebut belum tertarik untuk melakukan kesepakatan. Sudah berkali-kali disorot bahwa PSG sudah mencoba segalanya, membuat 2 tawaran dengan tawaran terbaru mereka adalah untuk pindahan 60 juta euro. Pep Guardiola jual mahal dan terus menolak skenario itu, dengan Manchester City hanya membiarkan sang pemain pergi jika tawaran 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah yang luar biasa tiba. Dengan Barcelona, Ousmane Dembele memiliki klausul rilis 50 juta euro, ia tampak lebih seperti bidikan tertentu. Dan klub Prancis sekarang yakin mereka dapat menyelesaikan kesepakatan ini pada hari Senin. Fabrizio Romano melaporkan bahwa jika Ousmane Dembele bergabung dengan PSG, klub Katalan dapat berbalik dan menggunakan dana tersebut untuk mengontrak Cancelo yang mereka anggap sebagai prioritas. Sejak laporan ini, Dembele semakin dekat untuk kembali ke Prancis. PSG dan agen Dembele telah setujui persyaratan pribadi dan Barcelona akan segera diberitahu bahwa klausul pelepasan Dembele sedang diaktifkan. Maybe I should not give up without a fight.